Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh tangan manusia. Apa saja cara perkembangbiakan buatan itu? Langsung saja ya. Kita ke yang pertama. Yang pertama itu ada stek. Stek itu merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya menggunakan daunnya atau menggunakan batangnya. Caranya bagaimana? Di sini dicontohkan untuk perkembangbiakan stek dengan menggunakan bagian batang ya. Yang pertama itu batang-batang itu dipotong misalnya 30 cm seperti itu. Setelah dipotong, kemudian ditanam ke dalam tanah ya. Jadi memotongnya itu miring seperti ini, kemudian bagian yang miring itu di dalam tanah. Setelah itu, maka dari batang tersebut akan tumbuh akar-akar seperti itu dan kemudian daun ya. Jadilah tanaman yang baru. Selain dengan menggunakan batang, pada tanaman cocor bebek itu bisa menggunakan bagian daunnya. Caranya, daun dari cocor bebek itu kita petik, kemudian kita tanam ke dalam tanah. Maka akan timbul akar di bawah dan muncul tunas di atas daun tersebut. Jadilah tumbuhan baru. Cara yang kedua yaitu merunduk. Merunduk itu merupakan cara perkembangbiakan dengan cara merundukkan batang yang panjang seperti ini. Kita rundukkan kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Nah, bagian yang dibenamkan ini dikerat dengan pisau. Nah, setelah itu kita tunggu sampai bagian yang dibenamkan ini tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, maka kita potong. Jadilah tanaman baru. Nah, untuk merunduk ini bisa dilakukan pada tanaman apel dan stroberi yang mempunyai batang panjang dan relatif lentur. Cara yang ketiga yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan dengan cara yang pertama itu kita kupas ya. Kita kupas bagian batang pohon yang akan kita cangkok kira-kira 10 cm. Kemudian kita bersihkan kambiumnya. Setelah bersih, kita bungkus dengan sabut kelapa atau plastik, tapi di dalamnya kita berikan tanah dan juga campuran pupuk ya. Setelah kita bungkus dengan plastik atau sabut kelapa, maka kita ikat dengan rapat seperti ini. Biarkan beberapa waktu 1-2 bulan dan dalam jangka waktu tersebut kita siram agar tumbuh akar ya. Setelah tumbuh akar di dalam sini, di dalam yang kita bungkus tadi, maka bisa kita potong di bawahnya. Setelah kita potong, maka bisa ditanam ke dalam tanah. Seperti ini menjadi calon tanaman yang baru. Nah, mencangkok ini bisa dilakukan pada pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan masih banyak yang lainnya. Cara yang keempat yaitu dengan cara okulasi atau menempel. Dalam okulasi atau menempel ini tujuannya untuk menggabungkan dua sifat dari tumbuhan yang sejenis untuk menjadi satu pohon. Maka kita perlukan adanya dua pohon yang berbeda, tentunya dengan sifat yang berbeda. Yang pertama, kita tentukan pohon mana yang akan kita tempel dan pohon mana yang akan menjadi induknya. Setelah itu, iris bagian batang yang akan ditempeli, kita buang ya. Kemudian iris juga kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Jadi, tanaman yang akan menjadi induk itu kita iris, kita buang kulitnya. Nah, tanaman yang mempunyai sifat unggul, misalnya buahnya lebih besar, lebih manis seperti itu, kita ambil tunasnya dari batang tersebut, kita ambil sebesar yang akan ditempel di pohon induk. Setelah itu, kita tempelkan, kita ikat dengan tali ya, sampai rapat. Kita tunggu beberapa waktu sampai muncul tunas seperti ini di gambar D dan daunnya. Perkembangbiakan okulasi ini bisa dilakukan pada pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu. Misalnya kita akan menggabungkan pohon mangga yang punya batang yang sangat kuat, akan tetapi buahnya itu asam. Sedangkan pohon yang kedua misalnya itu mempunyai buah yang besar, manis, tapi batang pohonnya tidak kuat.
Maka kita bisa menempelkan tunas dari pohon yang kedua yang mempunyai buah manis itu ke dalam pohon yang pertama yang mempunyai batang yang kuat, seperti itu. Sehingga hasil dari okulasi ini diharapkan nantinya pohon mangga menjadi batangnya kuat dan buahnya besar serta manis. Cara yang kelima yaitu mengenten atau menyambung. Langkahnya, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1, kemudian potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2, kemudian ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Contoh tanaman yang bisa dienten atau disambung yaitu pohon jambu, pohon mangga, dan lain sebagainya ya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.